Selanjutnya kami persilakan Pak Suko Widodo. Beliau adalah Ketua Pusat Pengembangan Media dan Kehumasan Universitas Airlangga. Setelah itu, setelah Pak Suko, kami mohon perkenan Prof. Alimin Maidin. Kami persilakan Pak Suko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gufron dan seluruh jajaran dan hadirin sekalian. Setiap pagi ketika saya ke kampus UNER itu saya pasti melewati Dharma Usada, dan di pojok itu ada kantor BPJS, kantor yang selalu sibuk dan membuat macet. Dan saya berpikir sebagai orang sosial, orang komunikasi, saya melihat pasti ada kepentingan publik besar di ruang itu, dan ternyata betul. Dan saya tadi baca semalam itu skripsi, tesis, bahkan disertasi soal BPJS, menunjukkan bahwa betapa pentingnya BPJS. Tapi celakanya memang dalam satu sisi menjadi perdebatan. Jadi Pak Gufron, selamat. Bapak ini seperti lagunya Diana Nasution, benci tapi rindu, jadi dibenci orang tapi dirindukan. Nah apa-apa, bismillah. Dan saya mulai kira-kira dengan begini, pilihan forum ini saya kira saya apresiasi mendengarkannya secara cerdas untuk membangun partisipasi, karena kepentingan ini kan berarti negara benar-benar hadir itulah. Karena hal terpenting dari komunikasi di bidang saya adalah mendengarkan yang tidak dikatakan. Nah, selama ini mungkin BPJS masih mendengarkan yang dikatakan, tapi akan bagus ke depan kalau orang diam aja dah tahu maksudnya. Saya tidak terlalu lama, saya butuh waktu 3 menit saja, tapi kira-kira mari kita belajar bahwa sejarah itu adalah guru terbaik. Itu yang selalu saya pikir. Kalau mantan itu kisah terburuk, Pak. Tapi sejarah adalah guru terbaik. Nah, berawal dari pikiran saya dari pandemi ini, betapa gagalnya 100 tahun lalu ketika pemerintah Hindia Belanda tidak cukup menyediakan informasi publik sehingga banyak orang yang tidak tahu. Tapi hari ini pandemi COVID-19 juga banyak korban karena saking overloadnya komunikasi, sehingga ada pertempuran antara virus dan virologi, dan virus dan viral. Jadi viral itu katanya kecepatannya melebihi lebih wartawan. Ini kan jadi problem. Nah, kasus-kasus yang saya gambarkan itu adalah negasi yang saya kira memang harus dijawab dalam kaitan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, saya berharap poin-poin yang berpikir bahwa hal yang perlu dilengkapi, karena secara kesehatan layanan dah oke semua, saya kira di depan para profesor besar adalah komunikasi publiknya. Jadi menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sebagai badan publik maka berkewajiban untuk menyediakan informasi publik. Saya sudah lihat Pak, PPID-nya di BPJS memang tersedia update, tetapi mungkin butuh proksimitas dalam menyampaikan. Satu, yang kedua forum medianya tidak hanya digital, karena sebagian besar pengguna media itu tidak terlalu akrab dengan internet. Jadi usulan saya gini aja. Jadi saya mengusulkan bahwa ada integrasi sistem dari komunikasi dengan para pihak terkait. Jadi ini yang tadi sudah disebut Profesor Gani, dan sediakan informasi yang dinamis, proksimitas dan sebagainya. Nah, terutama poin 1, 2, 3, 4, yang keempat itu adalah public need assessment. Pak, BPJS itu bukan problem Jakarta, tapi Pacitan, Ponorogo, Kediri, Trenggalek, Maumere dan sebagainya. Jadi mohon berkenan pihak BPJS untuk mau mendengarkan mereka apa sih yang jadi sambat. Misalnya rujukan, ini kan hanya problem komunikasi. Saya juga lihat misalnya banyak rumah sakit yang dengan lebih banyak promonya daripada informasi publik, menulis misalnya hotline 24 jam, tapi ketika ditelepon soal BPJS misalnya mereka tidak buka atau tidak tahu sama sekali. Jadi ada problem komunikasi publik di dalam BPJS ini. Nah, saya berharap bahwa tentu kan tidak mungkin cukup dengan semangat menyelesaikan masalah tanpa masalah, butuh waktu yang sangat panjang. Jadi saran saya ada rebranding, sesuatu yang bisa merubah mindset orang. Kaum milenial misalnya sangat abai terhadap informasi kelembagaan negara, otoritas publik ini, sehingga mungkin perlu dipikirkan strategi komunikasi baru BPJS agar kemudian kembali seperti mimpinya orang. Seperti mimpi kami setiap melihat kerumunan itu adalah dia bagian dari negara hadir, negara yang mengurai persoalan. Itu aja yang saya sampaikan Pak Gufron, semoga
Bapak amanah dan tetap sehat dan BPJS dengan wajah baru. Atur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suko. Selanjutnya kami silahkan perkenan Prof. Alimin Maidin, Profesor dari Sulawesi Selatan yang ingin mengikuti jejak Prof. Hasbullah dan Prof. Gufron.